Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana para tersangka klaster kedua, yakni teroris Tiva Roy Rismond beserta dengan penasihat hukumnya, ada Refli Harun, Ahmad Al-Kathiri, Dr. Muhammad Taufik, dan lain sebagainya, sudah melakukan konferensi pers pada hari ini. Dan Tiva mengumumkan nama-nama penasihat hukum mereka yang baru, beserta dengan koordinator-koordinatornya. Nah, yang paling mengejutkan di konferensi pers ini, Ahmad Kozinudin itu tidak kelihatan batang hidungnya. Padahal selama ini kalau kita lihat, setiap ada konferensi pers Roy Suryo dan kawan-kawan, ada undangan TV, yang hadir itu pasti Ahmad Kozinudin. Dan ketika Tiva menyebutkan nama-nama penasihat hukum, tidak ada nama Ahmad Kozinudin. Waduh, apakah rumor yang selama ini beredar benar adanya kalau Ahmad Kozinudin sudah didepak oleh Refli Harun? Aduh, apakah Ahmad Kozinudin sudah ngambek teman-teman, makanya dia nggak hadir? Nanti kita simak videonya ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana ini agak-agak sensitif sih, tapi ini masih terkait dengan Pak Jokowi, Pak SBY, dan juga AHY. Nanti kita simaklah seperti apa videonya. Biar saya tidak menyebutkan hal yang sensitif dan menakutkan teman-teman ya. Karena nanti kita juga akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa mengenai sidang ijazah dari Mas Wapres Gibran. Yang kemungkinan besar Mas Wapres Gibran akan membungkam omon-omon dan tuduhan liar gerombolan pembenci ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. RRT, dalam hal ini kami berdua mewakili Mas Roy Suryo dan Bang Rismond Syahadipar beserta saya sendiri Dr. Tiva. Per hari ini kami mengumumkan bahwa kami memiliki tim penasihat hukum yang baru. Tim penasihat hukum yang baru ini bukan untuk mensubstitusi atau menggantikan tim kuasa hukum kami yang lama. Serius kau? Tetapi ini adalah tim yang menambahkan kekuatan dari kami, terutama sejak kami bertiga ditingkatkan status kami menjadi tersangka. Dan mengingat dari betapa pentingnya persoalan yang kemudian seharusnya kami ini sebagai akademisi, sebagai peneliti itu dilindungi oleh undang-undang, namun kemudian selama 7 bulan berlalu menuju ke 8 bulan ini ternyata kasus kami terus bergulir sampai kepada di mana status kami sebagai tersangka, maka kami bertiga memutuskan untuk menambah amunisi kami, untuk menambah kekuatan kami dengan pembentukan tim kuasa hukum baru, ya. Dan tim kami ini, tim penasihat hukum kami ini, karena statusnya sudah tersangka ya, jadi PH ya. Jadi tim penasihat hukum ini dikoordinatori oleh triumvirat. Jadi ada 3 orang yang menjadi koordinator. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian Bapak Jahmada Girsang SHMH Simet yang ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, triumvirat yang ketiga adalah Pak Dr. Refli Harun SHMH LLM. Kemudian anggota-anggotanya, ini supaya semua juga jelas ya bahwa anggota dari tim penasihat hukum kami RRT. Ini yang pertama adalah Pak Jahmada Girsang SHMH Simet, Petrus Celestinus SH, Jemi Mokolensang SH, Mulyadi SHMH, Dr. Billy Matindas SHMH, Joni Silalahi SH, David Brian Kaniga SH, Hizgia Miguel Abelardo SH, Ahmad Wirawan Adenan SHMH, Andika Dian Prasetyo SHMH, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Dr. Refli Harun SHMH LLM, Dr. Fadli Nasution SHMH, Muhammad Tony Suhartono SH, Aziz Yanuar SHMH MM, dan Ahmad Mihdan SH. Jadi ini adalah tim penasihat hukum dari RRT yang terbaru.
Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa tim ini dibentuk bukan untuk mengganti atau Mana Kosinudin kami? mensubstitusi dari tim yang sudah ada selama ini mendampingi kami. Untuk diketahui bahwa kami bertiga, baik Mas Roy Suryo, kemudian Bang Rismon Syanipan maupun saya sendiri Dr. Tifa, di luar dari tim yang mungkin sudah diketahui khalayak, itu kami masing-masing juga memiliki tim nasihat hukum sendiri. Bentar, mana Ahmad Kosinudin kita nih, mana? Kok namanya nggak ada? Tapi nama-nama yang disebut tadi itu gelarnya mentereng-mentereng. Iya benar kata Tifa waktu diwawancarai oleh salah satu stasiun TV. Katanya ya saya sebagai terlapor, tersangka butuh penasihat hukum yang cerdas-cerdas. Apakah ini juga menjawab tentang Ahmad Kosinudin yang tidak cerdas, teman-teman? Makanya dia nggak kepilih. Aduh, kasihan banget. Dan nggak ada dia loh. Biasanya dia ada di setiap konferensi pers. Dan dia yang membuka acaranya. Dan yang sekarang ini yang membuka acaranya itu Refli Harun, teman-teman. Kok bukan Ahmad Kosinudin? Apakah benar-benar sudah didepak? Artinya tim penasehat hukum pribadi kami masing-masing. Tidak ada hoax yang bisa mengalahkan kesabaran Jokowi. Hoaxnya habis, sabar Jokowi masih panjang. Kalau Demokrat punya satu masalah besar, itu bukan soal elektabilitas yang stagnan. Bukan juga soal kader yang makin sedikit suka tampil ke publik. Masalah utama mereka adalah ambisi yang tidak sebanding dengan kapasitas. Ahayasi ingin posisi tinggi, ingin jadi cawapres, ingin jadi simbol generasi baru, ingin jadi pemimpin muda nasional. Tapi jalannya, nyenggol Jokowi, nyerempet Gibran. Berkali-kali salah pilih momentum, dan paling fatal berkali-kali lupa budi baik. Waduh. Serangan seperti isu ijazah itu jelas bukan strategi, itu keputusasaan politik. Karena setiap pintu menuju kekuasaan yang mereka incar pelan-pelan ditutup oleh realitas. Basis Jokowi tetap kuat, Gibran makin populer, Prabowo makin stabil. PSI tumbuh jadi magnet anak muda, dan Demokrat tidak tahu harus berdiri di mana. Kalau bahasa sederhananya, ambisi besar, kemampuan kecil. PDIP dulu selalu percaya diri sebagai partai besar. Tapi beberapa tahun terakhir, mereka mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka prediksi. Menjadi oposisi terhadap presiden yang mereka usung sendiri. Berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu, bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu. Berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah sekarang masalah tanda tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Ya, Karena ada beberapa yang tidak ditandatangani, ya. Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari langsung Pak di depan Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani. Nah, kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Melanda negara Republik Indonesia yaitu bencana besar Sumatera. Dan untuk diketahui bahwa bencana ini belumlah berakhir ya, karena situasi yang terjadi, kerusakan hutan dan sebagainya itu akan terus menjadi sebuah domino efek. Maka kami bertiga kembali lagi terpanggil untuk melakukan mencarikan solusi atas bencana ini dengan menggunakan ilmu kami ya. Jadi itu. Apa itu ilmunya? Digital forensik? Hah? Kalian mau membuat penelitian digital forensik terhadap bencana ini? Yang perlu kami tekankan betul bahwa ketika seorang akademisi, peneliti, ilmuwan sedang bekerja, mohon jangan diganggu dengan upaya-upaya pemindaan dan sebagainya. Sebab ilmu kami sangat penting. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Sangat berguna. Ya? Jadi ini kami sekarang ini sudah mulai untuk melakukan pengkajian dan kemudian mencari solusi berbasis data science atas bencana besar Sumatera. Ya. Kalau kau mau data science, Tifa, tanya orang yang di sampingmu itu. Si Rismon yang kemarin sudah ngomong kalau yang paling banyak melakukan deforestasi itu adalah presiden keberapa itu? Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, coba tanya sama Rismon. Coba tanya sama Rismon ya. Sungguh malang nasib Suban Palal, penggugat 125 triliun ijazah Gibran, wakil presiden kita.
Karena dengan membawa 14 bukti baru yang dipunyai atau dimiliki atau dibawa oleh para kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, diperkirakan gugatan yang dilayangkan oleh Suban Palal akan gagal total. Ini makin membuat kubu Gibran bersama dengan Komisi Pemilihan Umum yang digugat sama-sama oleh Suban Palal akhirnya menolak mentah-mentah jalan damai yang diajukan oleh Suban Palal. Dan ada indikasi bahwa dengan mengajukan damai oleh Suban Palal kepada Gibran dan KPU, maka posisi Suban itu diperkirakan sudah terdesak dan semakin dapat diperkirakan akan masuk ke pokok perkara dengan tuntutan sebaliknya bahwa Suban melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan membuat gaduh dalam tatanan demokrasi kita. Dan ini merupakan hasil yang kita temukan pada apa yang menjadi berita yang viral pada waktu-waktu yang berjalan beberapa jam yang lalu. Nah, teman-teman, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Suban Palal kemungkinan memang akan balik dituntut oleh KPU dan Wakil Presiden Gibran karena telah melakukan tindak pidana pencemaran, dan ajakan atau permintaan Suban untuk menempuh jalan damai atau mediasi yang ditolak oleh KPU dan Gibran dan membawa persoalan ini pada pokok perkara. Ini menjadi fakta-fakta menarik dalam persidangan, dan ini makin membuat Suban Palal harus menerima kenyataan pahit bahwa hukum akan menemukan jalannya, dan salah satunya adalah kubu KPU dan Gibran balik menuntut pencemaran nama baik dan sekaligus pembuat gaduh dan fitnah terhadap Suban Palal. Ngomong soal menolak sumpah itu seperti apa? Oh, sumpah ya, sumpah itu karena memang tadi isi sumpahnya saya juga akan didampingi oleh para kuasa hukum saya ya. Isi sumpah itu agak riskan bagi saya untuk saya tanda tangani, dan secara undang-undang saya boleh untuk tidak menandatangani sumpah tersebut. Karena begini, jadi dari seandainya nih nauzubillah min dzalik ya, tentu saja saya tidak ingin ini berkembang gitu kan ya. Saya ingin masyarakat tuh jangan sampai jadi korban kriminalisasi oleh satu orang ini loh gitu loh. Jadi jangan sampai polisi ini mengikuti syahwat dari satu orang gitu loh. Mengikuti syahwat atau kau ini mau berbelit-belit dalam pemeriksaan, ngaku aja lah. Dan mengorbankan semua kepentingan. Karena ingat baik-baik ya bahwa kita beracara seperti ini ya, itu membutuhkan dana besar sekali, dan itu dana APBN, dana pajak rakyat ya. Dan ketika kemudian setiap hari tambah lagi orang yang diperiksa, itu berapa banyak dan sampai berapa lama, itu ya yang saya sayangkan di dalam. Padahal persoalannya itu sangat sederhana. Pak Joko Widodo punya nggak sih ijazah? Ya kan? Kalau memang katanya itu sudah disampaikan ke Polda Metro Jaya, itu ijazahnya asli apa tidak? Kami sebagai saya terutama RRT ya, Roy Rismon dan Tifa, kami punya ilmu untuk melakukan membantu polisi, membantu masyarakat untuk memverifikasi dengan ilmu kami apakah ijazah yang katanya itu disita oleh Polda Metro Jaya itu identik atau otentik atau asli atau tidak. Ilmu goib kan? Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebut anak Presiden SBY Ibas layak diperiksa KPK. Anas menyebutkan dua alternatif KPK periksa Ibas terkait Kongres Partai Demokrat. Usai diperiksa KPK selama jam 5 sore tadi, Anas Urbaningrum mengaku terhalang dengan sakit gigi. Anas mengatakan kali ini pemeriksaan pendalaman soal Kongres. Penanggung jawab Kongres posisinya saat itu selaku ketua fraksi. Pola komunikasi pimpinan partai dengan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Namun ketika ditanya perihal peran Edi Baskoro atau Ibas sebagai ketua steering committee saat itu dan juga tim sukses dari calon ketua umum Andi Alfian Malarangeng, Anas menilai KPK perlu memeriksa Ibas untuk diminta keterangan. Nomor satu, karena Mas Ibas adalah ketua SC Kongres. Jadi kalau ingin tahu soal Kongres yang lengkap, tentu ketua SC kan boleh dimintai keterangan.
Yang kedua, Mas Ibas itu adalah tim sukses salah satu kandidat. Sama dengan tim sukses yang lain yang dimintai keterangan kan boleh juga Mas Ibas dimintai keterangan. Kemudian juga yang lain-lain memanggil orang jadi saksi itu kewenangan KPK ya, kita serahkan pada KPK. Tetapi selalu ada alternatif. Alternatif pertama bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Alternatif kedua bisa juga KPK memeriksa Mas Ibas. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian nih tentang posisi abang kita, Ahmad Kosinudin? Yang semakin lama posisinya ini sudah menghilang dari land, teman-teman. Sudah menghilang dari peredaran. Gimana nih nasib abang kita ini yang suka ngamuk-ngamuk, yang suka marah-marah? Kita butuh hiburan di TV. Jangan sampai posisi Ahmad Kosinudin digantikan oleh Refli Harun. Jangan. Nanti nggak ada lagi yang teriak-teriak di TV ketika debat keluar urat lehernya, ya kan? Nanti nggak ada lagi. Kita butuh nih hiburan. Jadi Ahmad Kosinudin kita tuntut harus berada pada posisinya menjadi kuasa hukum teroris. Waduh. Jangan ditendang dong kawan kita ini. Jangan, kasihan. Dia udah berkuar-kuar tiap saat. Udah teriak-teriak. Udah adu mulut atau adu sikut sama Faisal Assegaf, ya kan? Sama Refli Harun. Ya masa tiba-tiba ditendang sama Refli Harun? Jangan dong. Nggak gitu harusnya mainnya. Yang cantik dong. Masa langsung digantikan? Koordinatornya 3 lagi tadi penasihat hukumnya. 3 koordinator dan nggak ada nama Ahmad Kosinudin. Waduh. Kasihan banget Ahmad Kosinudin. Aduh. Apakah Ahmad Kosinudin terlalu offside, teman-teman? Karena kan kalau kita dengarkan keterangan dari Refli Harun, omongan-omongan Refli Harun, ya Ahmad Kosinudin ini katanya ya selalu berkoar-koar selayaknya aktivis, tidak bertindak sebagai penasihat hukum, suka bicara tanpa persetujuan klien-kliennya. Ini kan konyol. Dan kemarin Ahmad Kosinudin ketika ditanya di salah satu stasiun TV bahwa isu mengenai dia digeser jadi kuasa hukum, Ahmad Kosinudin itu ngomong, teman-teman. Dia ngomong gini nih. Enggak, itu cuma isu-isu termul. Katanya isu-isu termul, ya kan. Tapi kok tadi nggak ada nama antum? Pak Ustadz, gimana itu Pak Ustadz? Ini kan kemarin dipanggil Pak Ustadz nih di ILC sama Roy Suryo. Apakah ini juga tanda-tanda bahwa Roy Suryo sudah tidak mau menggunakan jasa dari Kosinudin? Karena sudah dipanggil Ustadz, tidak dipanggil kuasa hukum lagi. Waduh, gimana ini? Kita kasihan nih sama Ahmad Kosinudin. Jangan sampai dia non-job nantinya, nggak ada kerjaan. Masa iya dia langsung balik lagi jadi aktivis, koar-koar bawa toa, marah-marah di kejaksaan, marah-marah di pengadilan, ya kan? Teriak-teriak di kantor polisi, dorong-dorong aparat. Jangan sampai Kosinudin balik ke hitohnya. Jangan teman-teman. Atau dia balik jadi sastrawan lagi, ya kan? Sastrawan, waduh, menulis di Facebooknya, ya kan? Untayan-untayan kata tentang Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Jangan. Kita butuh Ahmad Kosinudin selalu tampil di TV, teman-teman. Kita butuh. Dan tadi mengenai logika yang sangat cerdas dari Dian Sandi. Ya luar biasa ya. Kalau kan ini sudah diungkap juga sama Joshua Sinambela yang mengirim foto video skripsi Pak Jokowi di awal-awal kasus ini. Yang dimana Joshua menemukan beberapa skripsi yang memang tidak ditandatangani persis dengan skripsi Pak Jokowi. Apakah puluhan skripsi itu juga mau dikatakan ijazahnya palsu nantinya? Seperti itu logikanya. Kan konyol orang-orang ini, teman-teman. Dan Dian Sandi melakukan itu, menskakmat gerombolan-gerombolan ini langsung di hadapan orangnya. Dan ini luar biasa Dian Sandi ini. Petarung juga kawan ini, teman-teman. Dan mengenai SBY, mengenai Pak Jokowi, waduh saya no komen lah. Saya agak ngeri-ngeri sedap dengan isu-isu ini, teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.